Siapa nama? Siapa? Oke, jadi Ada yang perturbasi sebenarnya berbentukan. teori perturbasi sebenarnya adalah teori tentang gangguan ya. Jadi kita memberikan sebuah gangguan terhadap sebuah Hamiltonian. Nah, gangguan ini sedemikian rupa itu sangat kecil gitu. Jadi sudah sangat kecil ya. Jadi gangguan itu sangat kecil yang kita berikan kepada suatu keadaan Hamiltonian ya. Nah, gangguan ini nanti pada akhirnya Oh ya, bisa tunggu dulu membuat ya. Nggak ada hubungannya sama fisika. Ini nanti mau aku upload di YouTube, terus mau aku tag Pak Agus sama Pak Kosmas. Ini Pak Yovan anak SMA kelas 1 udah ngajari teori gimana? perturbasi. Dia bagus. Yuk, lanjut. Oke, jadi metode ini sangat cocok ketika H itu sama dengan sangat dekat dengan Hamiltonian ya, H0 atau Hamiltonian yang dapat diselesaikan dengan tepat atau eksak gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilainya langsung gitu ya. Misalnya di sini nggak bisa nyoret ya. Sebentar. Masa nggak bisa? Bisa Oh kok. bisa. Ya misalkan kita punya ya H sama dengan P kuadrat per 2M gitu ya. Ditambah dengan potensialnya misalnya setengah M omega gitu ya. M omega. Nah, ya kan kita bisa selesaikan dengan langsung gitu ya, dengan tepat gitu ya, dengan eksak gitu ya. Nah, dalam hal ini Hamiltonian ini dapat dipecah menjadi dua bagian yang tidak bergantung waktu. Nah, jadi Hamiltoniannya ini bisa dipecah menjadi Hamiltonian nolnya yang tidak terperturbasi dan Hamiltonian yang perturbasi atau Hamiltonian yang gangguannya gitu ya. Ya, terima kasih ada X kuadratnya betul. Nah, lalu eh, cara hapusnya gimana? Ya udah. HP ini disebut sebagai perturbasi yang sangat kecil ya. Jadi karena tadi saya sudah bilang bahwa Hamiltonian perturbasi itu adalah gangguan yang sangat kecil. Jadi gangguan itu sangat kecil. Perturbasi sangat kecil dibandingkan dengan Hamiltonian yang non perturbasi H0. Nah, pengaruh H ini perturbasi sangat kecil ya. Jadi pengaruh Hamiltonian perturbasi itu sangat kecil pada spektrum energi dan fungsi energi yang sangat kecil gitu. Jadi pokoknya pengaruh dia sangat kecil intinya gitu ya. Nah, perturbasi akan ditemui pada pengaruh medan magnet dan listrik yang kecil. Kita akan menuliskan H perturbasi dalam bentuk parameter real tak berdimensi, cis yang sangat kecil dibanding dibanding satu gitu ya. Jadi kita punya seperti ini ya. Ya, ada parameter real yang sangat kecil gitu ya. Jadi lebih kecil daripada satu dan juga ada W besarnya ini ya. Jadi ini adalah Hamiltonian perturbasi. Nah, W besarnya ini bisa saja ya apa yang mau diganggukan pada state gitu ya. Kalau misalnya saya kemarin punya soalan MIPA, sebenarnya saya bukakan dulu Wih, soalan MIPA-nya. langsung praktek soal MIPA ya. Boleh ya sebenarnya. Saya share dulu. Ngeri loh. Saya Naufal, downloadkan ini dulu. soal on MIPA nasional kan? Iya, Oh, Naufal nggak sampai padahal itu. mana ya? Mana soalnya kemarin? Belum saya download kan kah? Sebentar ya. Kayak pernah kamu share ke aku ya, aku lupa. Di grup kan? Ah ini, Atau di mana? di Japri grup. apa? Ini ya. Jadi kita bisa melihat soal ini gitu ya. Eh, soal yang ini mana ya? Nah, ini kita lihat. Nah, partikel tersebut kemudian diberikan gangguan potensial kecil H aksen yang bergantung pada posisi. Nah, jadi lambdanya ini adalah parameter real yang sangat kecil dibanding satu. Nah, tadi omega topinya itu adalah X Y Z per L pangkat 3. Nah, inilah yang disebut sebagai W topinya tadi begitu ya. Jadi ini parameternya ini disebut tadi W topinya itu. Ya pasti ada gangguannya ada parameter real yang sangat kecilnya ini gitu ya. Nah, ini ada juga dituliskan di mana lambda adalah konstanta real yang sangat kecil dan X Y Z adalah koordinatnya gitu ya. Koordinat panjang sisi kubus. Nah, ini kita selesaikan ini koreksi orde satunya ini. Kita bagikan lagi tadi layarnya. Sebentar. Wah, gak ribet juga. Sebentar ya, Pak. Ke OneNote aja kalau mau. Kamu Oke. screenshot ke OneNote. Menurut saya belum saya loginin juga. Oh, kalau enggak ya whiteboard. Oh, boleh deh. Saya whiteboard aja berarti ya. Supaya enak Bisa di langsung satu. screenshot ya. Coba kamu suruh share lagi yang tadi. Atau kamu screenshot dulu. Oh iya, saya buka dari HP aja deh, Pak. Filenya, file perturbasinya. Jadi Oh saya ya. nulis di papan tulis aja. Hmm. Bagikan mana ya? Oke, apa sih caranya? Saya tulis nah ya, sudah. Oke.
Oke, jadi tadi kita sudah mendapatkan gitu ya. Hanya itu sama dengan kecil tipis amat. Oke, sebentar. Ya, hanya adalah sama dengan tadi H0 atau H yang belum H bukan gangguan atau Hamiltonian asli ditambah dengan H perturbasinya begini ya. Nah, dengan H perturbasi tadi kita punya adalah sama dengan lambda dikali dengan W topi gitu ya. W topi dengan lambda ini adalah sebuah parameter yang sangat kecil, yang sangat lebih kecil, sangat kecil dibanding dengan satu gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih dengan eh, ada H terus H perturbasi gitu ya. Ya, kalau kita sebenarnya nanti pada akhirnya adalah mencari eh, koreksi energinya ya, correction energinya gitu ya. Sebentar ya, saya rekomen dulu. Oke. Tadi kita sudah punya ini. Nah, sekarang nanti kita melihat kalau sebuah Hamiltonian itu kan sebenarnya yang kita pengen cari adalah kalau nggak stepnya ya, C-nya, fungsinya, atau enggak energinya ya. Jadi nanti kita akan melihat gimana kurang lebih C dan energinya untuk sistem yang sudah terkena gangguan. Begitu ya. Nah, kita akan mulai bahwa maka dengan ini persamaan nilai eigennya menjadi seperti ini ya. Menjadi dia H0 ditambah dengan eh, lambda W topi gitu ya. Terus ini kita terapkan pada sebuah Cn gitu ya. Sama dengan energinya En. Terus ini kita juga keterapkan pada Cn gitu ya. Ini sama sih dengan persamaan Schrodinger biasa, cuman hanya kita ganti dengan yang sudah juga terkena perturbasi gitu ya. Nah, selanjutnya kita mempertimbangkan dua kasus terpisah yang bergantung pada solusi eksak H0. Apakah degenerasi atau tidak degenerasi? Nah, kita mempertimbangkan gitu ya, apakah ini kita membuat degenerasi gitu ya, atau tidak gitu kan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas untuk yang tidak terdegenerasi dulu gitu ya. Nah, kan tadi kita sudah belajar juga ya di osilator harmonik tiga dimensi. Kalau degenerasi itu adalah bahwa state-nya ini akan bisa bermacam-macam gitu ya. Kita bisa punya berbagai macam state tapi energinya tetap sama gitu. Misalnya kayak misalnya pada osilator harmon apa pada osilator harmonik tiga dimensi gitu ya. Kita punya state-nya gitu kan. Kita misalnya eksitasi kedua itu n sama dengan 2. Berarti dia kita bisa menghitung G-nya sama dengan setengah kali n plus 2 n plus 1 gitu ya. Jadi nanti dia bisa seperti ini, terus 2 plus 1 gitu ya. Nah, artinya ada tingkat degenerasinya ada 6. Nah, artinya apa? Akan ada 6 macam state yang akan ada 6 macam state yang berbeda tapi energinya akan tetap sama itu. Ya, misalnya kita bisa menuliskan eh 0 0 2 gitu kan ya. Kita juga bisa menuliskan 0 2 0. Kita juga bisa menuliskan dia 2 0 0. Kita bisa tuliskan juga adalah 1 1 0. Kita bisa teruskan 0 1 1 atau 1 0 1 ya. Jadi ini yang dimaksud dengan degenerasi gitu ya. Bahwa suatu state ini dia akan mempunyai berbagai jenis state gitu ya. Berbagai jenis solusi state tapi energinya tetap sama. Ini kan jumlah energinya 2. Di sini kalau kita jumlahkan dia juga 2. Di sini kita jumlahkan juga 2. Di sini juga 2, 2 dan 2. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan sekarang dengan degenerasi ini akan menjadi rumit. Kenapa? Karena kita akan mempunyai berbagai macam state gitu. Nah, sementara kita belum bisa gitu ya untuk sekarang gitu. Jadi kita akan memakai yang tidak non degenerate perturbation teori yang juga tidak bergantung pada waktu gitu ya. Jadi gangguannya itu tidak memiliki atau variabel waktu ya, tidak bergantung pada waktu. Nah, sekarang kita akan mulai dulu ya. Eh, bahwa kita akan mulai dari H0 gitu ya. Jadi tadi kan kita sudah punya H0, H itu sama dengan H0 ditambah dengan seperti ini ya. Nah, kita akan mulai mengerjakan dari Hamiltonian itu sama dengan H0. Jadi Hamiltonian yang tidak memiliki gangguan gitu ya. Nah, kita akan selesaikan dengan metode biasa gitu ya, metode bersama Schrodinger. Sudah, berarti ini H0 topi ini ya. Kita terapkan pada Pn gitu ya. Pn sama dengan En 0
PN. Nah, kita membuat beberapa perjanjian tanda gitu ya. Si ini adalah buat fungsi gelombang yang sudah terkena gangguan ya. Bisa aja untuk nanti si satu, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya pi ya, pi N itu adalah untuk yang tidak terkena gangguan atau fungsi gelombang asli gitu ya. Fungsi gelombang yang tidak terganggu. Nah, kalau ya udah sama ya. Ini kan kalau misalnya ada EN ini nol berarti dia belum terkena gangguan atau gangguannya masih orde satu. Nah, orde nol sorry. Kalau nanti di sini ada orde satu seterusnya itu berarti menggambarkan orde dari gangguannya gitu ya. Oke. Ini adalah persamaan Schrodinger untuk yang tidak memiliki perturbasi ya. Jadi kalau misalnya sebuah soal perturbasi gitu ya. Kemudian dikerjakan ternyata dimintanya H0 dan PN seperti ini berarti dia tidak ada gangguannya begitu. Nah, ide utama teori gangguan terdiri dari asumsi bahwa nilai-nilai gangguan dan keadaan eigen keduanya dapat diperluas dalam deret pangkat dalam parameter lambda itu. Jadi ada sebuah ide itu bahwa EN keadaan n ini itu bisa kita perluas dalam deret pangkat gitu ya. Dengan ini menjadi en nol ya. Artinya ini gangguan ke nol ditambah dengan ini lambda. Kita lihat ini juga n pada state satu gitu ya. Dan kita bisa terus melakukan ya ini kuadrat gitu kan. En en 2 gitu ya. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya, ditambah titik-titik gitu ya. Ditambah dengan eh, si misalnya saya buat sebuah indeks apa ya A gitu E N A gitu ya. Nah, jadi kita bisa perluas dalam deret pangkat gitu. Nah, jadi energi energinya ya, energinya itu dia terdiri dari energi asli, terus energi gangguan orde satu, energi gangguan orde 2, energi gangguan orde 3 dan seterusnya gitu. Ya meskipun nanti kalau misalnya dalam topik itu kita biasanya hanya memperluas sampai orde 2 karena ini sudah memberikan gambaran yang cukup gitu ya. Kalau kemarin sebelum diganti topik ke integer ketumal effect dimintanya gangguan untuk pangkat 4 gitu ya. Jadi saya melakukan perhitungan operator anihilasi dan kreasi sampai untuk pangkat 4 gitu ya. Ya meskipun tidak langsung eksak sih hanya melalui hubungan sebanding gitu. Jadi biasanya ini sudah cukup gitu ya. Biasanya sudah cukup. Saya dulu sempat baca-baca pas dapat topik itu sepertinya untuk eksitasi gangguan yang lebih tinggi biasanya digunakan dalam KFT, betul nggak Pak? Saya dapat di ChatGPT katanya kalau misalnya gangguan yang sudah sangat tinggi digunakan di KFT. Biasanya itu namanya non-perturbative problems. Jadi Oh, masalah yang tidak bisa didekati dengan perturbasi. Artinya semakin tinggi ordernya itu besar perturbasinya makin besar. oke oke. Terima kasih Pak, ngasih info. Nah, kalau misalnya si N-nya juga kita bisa perluas gitu ya. Berarti dia dari PN gitu ya. Ya ini kan PN ini sama ya dengan si N0 itu sama. Cuman karena kita membuat sebuah perbedaan fungsi gelombang asal dan fungsi gelombang yang telah terperturbasi gitu ya. Nah, kita bisa dapat ini sorry ada lambdanya. Lambda N1 terus ditambah juga dengan lambda kuadrat N2. Ya udah, ya sama ya. Kita bisa mengambil kesimpulan seperti tadi ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya kita bisa mengambil juga gitu. Bahwa ini sama dengan lambda pangkat A gitu ya. Dia si N dengan gangguan ordenya ke A gitu ya. Oke. Oke, ini kesimpulan kita sejauh ini gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu membuat dua pernyataan ya. Pertama, ekspansi daripada persamaan ini gitu ya. Ekspansi dari persamaan ini selalu ada apa ya? Selalu ada tidak selalu ada bila gangguan cukup lemah gitu ya. Di kasus di mana gangguan kecil namun EN dan CN tidak dapat diekspansikan dalam pangkat lambda gitu ya. Jadi
ada gitu ya kasus bahwa EN dan si N itu tidak dapat diekspansikan dalam pangkat ya si gitu. Nah, kedua deret ini seringkali divergen gitu. Nah, namun ketika lambda sangat kecil, beberapa suku pertama memang memberikan deskripsi yang dapat diandalkan tentang sistem gitu ya. Nah, jadi dalam praktiknya kami hanya menyimpan satu atau dua suku dalam ekspansi ini. Nah, itulah. Jadi dalam praktiknya kita hanya mempertimbangkan maksimal suku sampai dua saja gitu ya, sampai ke gangguan kedua gitu ya. Maka masalah divergensi dari barisan ini akan kita bahas nanti gitu ya. Perhatikan bahwa ketika lambda sama dengan nol, ekspresi 7,5 ini persamaan 7,5 kalau di lateksnya. Sebentar, 7,5 mana tadi? Menghasilkan solusi yang tidak terganggu gitu. Jadi ketika lambdanya sama dengan nol ini akan menghasilkan solusi yang tidak terganggu. Tidak ada gangguannya sama ya. Ini kan memberikan sebuah parameter gangguan gitu ya. Nah, kalau misalnya saya set ininya nol semua ya, maka hanya menyisakan si n-nya itu sama dengan Pn ya. Adalah sebuah state yang tidak terganggu. Nah, ini sama juga ya. Kalau misalnya en-nya, c-nya saya set menjadi sama dengan nol, ini maka saya hanya akan menemukan en dan en untuk tingkat nol ini ya, seperti ini. Nah, parameter en pangkat k dan ket di sini ya. Parameter en pangkat a dan ket cn pangkat a masing-masing merepresentasikan suku koreksi koreksi ke k dan nilai eigen energi dan vektor eigen. Nah, itu ya. Jadi ini menggambarkan apa? Tingkat koreksi kedua itu ya. Atau biasa saya sebut orde ya, orde kedua gitu ya. Oh ya mau tanya dong. Ya, Hmm. kenapa? Parameter lambda itu dia punya dimensi apa enggak ya? Nggak ada, nggak ada. Dimensionless, Nggak ada ya, Nggak dimensionless, bisa dimensi. dibilang, nggak ada. dimensionless. Oke, nah teori perturbasi akan menghitung. Nah, inilah fungsi teori perturbasi itu akan menghitung koreksi energinya ya, En1 berapa, En2 berapa dan si N1, si N2. Pada bagian ini kita hanya fokus menentukan En1 ya, kita akan mencari En1 dan nanti kita akan juga mencari En2 gitu ya. Mencari En2 dan juga nanti kita akan mencari si N1 gitu ya. Si N1. Nah, asumsikan keadaan-keadaan tak terperturbasi PN itu tidak terdegenerasi. Jadi tadi kita sudah menerapkan bahwa tidak ada degenerasi pada sistem ini begitu ya. Dan substitusi 7,5 ke 7,3 kita akan mendapatkan ya sebenarnya. Saya izin minum dulu ya. Nanti kita akan mengsubstitusikan persamaan solusi deret ini. Tapi kita hanya perluas sampai maksimal derajat 2 saja. Lalu nanti kita akan masuk substitusikan ke dalam Hamiltonian yang ini ya. Kita akan melakukan substitusi ke Hamiltonian sistem ini gitu ya. Sebentar. Kalau bingung bisa buka dua layar. Sebenarnya Yovan udah ngetik bagus sih di itunya, di note-nya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oh, ada Pak Lukas yang sudah ditunggu-tunggu lama. Halo Pak Lukas. Halo, halo. Oh iya Pak, eh kalau misalkan kita kembali ke kasus apa namanya osilator harmonik gitu Pak, Mm-mm. itu bisa nggak Pak kalau kita pandang misalkan potensialnya itu sebagai sebuah gangguan gitu. Misalkan kita punya suatu free particle gitu kan, terus ya free particle itu ya udah kita ganggu gitu dengan potensial Iya. yang kita udah tahu gitu. Itu bisa nggak Pak Itu kita selesaikan dengan metode ini? itu not necessary karena in the end ternyata Sama aja. ternyata cukup mudah kita selesaikan gitu. Oh oke. Sip. Masalahnya kalau kita anggap dia gangguan, kita nggak bisa memperbesar kekuatan potensial itu gitu. Mm-mm. Misalkan kan Oh, itu rumusnya kan apa? Setengah M omega kuadrat kuadrat X kali kuadrat X ya. kuadrat. Nah gitu. Misalkan M omega kuadratnya jadi gede banget gitu. Padahal kalau kasus osilator harmonik yang kita selesaikan full itu berapapun nilai M omega kuadrat kita pasti bisa menyelesaikannya gitu. Oh, berarti ini case-nya pertubasi ini untuk yang kecil ya, Pak. Iya memang. Gangguan. Jadi misalkan kamu punya osilator harmonik tuh, bentuknya kan M omega kuadrat X kuadrat ya kan. Hmm. Nah tapi kamu dikasih gangguan, misalkan bentuknya adalah X, atau misalkan gangguannya adalah X pangkat 3, X pangkat 4 gitu. Oh, oke. Berapa nilai energinya gitu. Nah itu baru kita pakai gangguan. Oke. Asalkan asalkan koefisien di depan X atau di depan X yang bukan kuadrat itu kecil gitu.
Dan itu jadi bermanfaat gitu. Oke, oke. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Reski. Ya, nanti ada contoh di buku Setili ya. Itu pas saya membahas Pak Reski, ada soal tentang eh, osilator harmonik dalam medan listrik gitu ya, QEX itu. Nah, itu ternyata secara menariknya bisa diselesaikan dengan menarik akar kuadrat ya, menyempurnakan melengkapkan kuadrat sempurna, sorry ya. Itu akhirnya bisa diselesaikan tanpa kita melakukan perturbasi. Itu contoh juga sih. Ya, masuk ke contoh juga kan Pak tadi yang dimaksud. Hmm. Oke, Atau terima kasih. atau kita kayak mau mengerjakan soal ini on MIPA. Enggak ya? Habis ini Pak, habis ini Habis Pak. ini, oke. Saya tidak sabar. Saya lihat soalnya terus, gampang ini gitu. Saya kerjakan. Tadi saya mengerjakan depan guru saya di roasting saya tadi depan Pak Christian ya. Pasti Pak Agus tahu. Oke, jadi Christian siapa? Ini tapi kurekam mau ku upload di YouTube ya, jadi nggak boleh boleh, menyebut nggak nama boleh, orang. nggak boleh ya. Ditahan dulu ya Yovannya. Sudah kompor ya. Eh, ya dikat dikit gak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan kita sudah punya nanti H0 plus lambda W topi gitu ya. W topi kita punya Cn gitu ya. Cn itu sama dengan Cn gitu ya. Nah, kita bisa melakukan substitusi gitu ya. Kan kita sudah punya melihat ini ya. Bahwa EN-nya itu bisa selalu kita ekspansikan gitu ya. EN-nya bisa kita ekspansikan dalam deret dan CN-nya pun bisa kita ekspansikan dalam deret gitu ya. Nah, jadi kita mengambil dulu ya, mengambil ekspansi untuk maksimal derajat 2 ya. Jadi kita akan mengambil ekspansi untuk derajat 2 gitu ya. Ekspansi 2 gitu ya. Nah, jadi saya dapat menuliskan bahwa EN-nya ini adalah sama dengan EN0 gitu ya. EN0 ditambah dengan lambda EN1 nah itu ya ditambah dengan lambda kuadrat EN2 gitu ya. Lambda kuadrat EN state 2 ya. Nah, kita akan melakukan substitusi maksimal sampai kedua saja ya. Kalau ketiga dan keempat tidak ya sesuai tadi dikatakan di bukunya gitu ya. Terkadang kita hanya cukup menyelesaikan sampai ekspansi maksimal ke orde 2 saja gitu. Nah, kita juga punya si N-nya itu sama dengan Pn ya. Pn ini adalah si aslinya yang tidak terganggu gitu ya. Si terus ini ada si N1, si N1 ditambah dengan lambda kuadrat En2 ya. Sorry, si N2 nah, gini ya. Isinya agak jelek ya. Si N2 itu ya. Nah, kita sudah punya persamaan ini ya. Jadi kita akan melakukan substitusi ke dalam persamaan ini. Nah, setelah nanti kita melakukan substitusi inilah kita bisa mendapatkan koreksi energinya gitu ya. Nah, eh, ya ini di buku substitusi sampai ada titik-titiknya diikutin ya. Cuman karena kita hanya mengambil sampai derajat 2, jadi titik-titiknya tidak terlalu penting tanda kutip gitu ya. Oke, jadi kita bisa melakukan sebuah substitusi menjadi seperti ini ya. Akhirnya seperti ini, persamaannya akan menjadi H0 plus lambda W topi gitu ya. Nah, kita masukkan tadi step-nya ada apa aja ya? Ada ya udah, step-nya dia ada Pn gitu ya. Pn ditambah dengan Cn1, oh sorry ada lambda Cn1 ditambah dengan lambda kuadrat Cn2 gitu ya. Cn2. Nah, ini adalah C-nya ya. Oh, kok C kuadrat, sorry, lambda kuadrat. Ini dia lambda kuadrat. Nah, ini adalah C-nya gitu ya. Nah, kemudian kita akan melakukan substitusi untuk energinya ya. Tadi kan persamaannya adalah di sini juga ada ENC gitu ya. Jadi kita masukkan nanti menjadi EN0 gitu ya. EN pada derajat 0 ditambah dengan lambda EN di derajat 1 ditambah dengan lambda kuadrat E di EN2 gitu ya. Nah,
Tadi kan juga dikenakan kepada state C gitu ya. Nah, C-nya kita juga masukkan substitusi C-nya tadi gitu ya. Persamaan C yang pada maksimal derajat 2. Nah, kita bisa temukan nanti dia Pn di sini, Pn gitu ya, ditambah dengan Cn1. Oh, ada lambdanya jangan lupa. Oh, sorry, sorry. Ini kan cat ya. Loh, stabilo ya. Tambah dengan lambda kuadrat Cn2 gitu ya. Cn2. Oke. Nah, ini kita sudah punya persamaan seperti ini ya. Nah, kita akan mencari dulu untuk derajat nolnya ya, derajat nol daripada C gitu ya. Nah, nah kalau misalnya perturbasi kita cari derajat nol, itu pasti akan kembali menjadi Hamiltonian mula-mula gitu ya. Dia akan kembali menjadi Hamiltonian yang semula ya sudah. Berarti ada semuanya diisikan oleh baik energi Hamiltonian dan fungsi gelombang yang tidak terganggu ya. Jadi kita akan mempunyai H0 Pn gitu ya. Intinya derajat P- nol itu cari yang nggak ada lambdanya gitu. ya, cari yang gak ada Biasanya lambdanya, nggak ada betul. lambdanya. Kita yang nol tidak suka ada lambdanya. Ya kayak gak ada cabenya ya, ayam original gitu ya. Atau gini aja sebenarnya kan ini matematika banget ya nggak perlu fisis ya. Jadi persamaan ini kan akhirnya akan menjadi polinomial gitu kan. Misalkan Ya, polinomial. lambda pangkat nol ya. Sorry, membingungkan ya. Pangkatnya beneran. Lambda pangkat nol dari suatu konstanta gitu ya. Bla 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 ditambah lambda pangkat satu bla 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 ditambah lambda pangkat 2 bla bla bla. Kalau semua aku pindahkan ke kiri ya, berarti artinya kan sama dengan nol gitu kan. Ya, Nah, betul. supaya ruas kanan ini benar, artinya tiap kurungnya ini harus sama dengan nol. Ya, tiap di dalam kurung ini mengandung persamaan harus sama dengan nol gitu. Karena kan lambdanya nggak sama dengan nol gitu ya. Gitu. Artinya dari sini kita bisa memberikan, oh inilah derajat nol, inilah derajat pangkat satu, ini derajat 2 gitu. Simple as that ya. Oke lanjut. Ya, Bang. Oke, berarti dengan cara ini kita bisa mendapatkan juga ya, baik dengan cara biasa atau dengan cara polinomial tadi, kita juga bisa mendapatkan derajat satu ya. Kita juga bisa mendapatkan derajat satu lambda gitu ya, derajat satu lambda. Nah, ya udah dengan aljabar biasa aja sih, kita bisa mendapatkan h nolnya gitu ya. Nah, ini H0. Nah, tapi kan kita lihat perkaliannya itu diterapkan kepada dia Cn1 gitu ya. Dia Cn1 gitu ya. Cn1. Nah, kenapa dia cuma dikalikan ke Cn1 gitu ya? H0-nya kenapa juga nggak dikalikan ke Pn ya? Kan kalau misalnya H0-nya dikalikan ke Pn juga nanti kembali lagi ke derajat nol Hamiltonian yang asli gitu ya. Nah, terus kita kalikan juga W topinya itu dengan Pn gitu ya. Dengan step Pn gitu. Nah, ini berarti sama dengan En0-nya. En0-nya itu ketemu dengan eh, si si yang derajat satu ya. Si n derajat satu. Nah, terus berarti yang n satunya ketemu dengan Pn gitu ya. N satu ketemu dengan Pn. Penjelasan saya tidak terlalu cepat kan ya? Ya Kecepatan presentasinya. ini kan sebenarnya cuma perkalian ini kan. Ini ketemu dengan ini yang pangkat satu kan. Kemudian ini kalikan ini gitu ya. Iya, betul. Terus ini ketemu dengan ini yang pangkat satu ya. Ini ketemu Iya. ini. Itu di W hat-nya ada lambdanya nggak sih harusnya? Ya lambdanya diambil udah. Oh udah ya. Udah Udah diambil diambil. lambdanya. Maksudnya kayak gini kan. Yang ini jadi persamaannya gitu. Oh, oke. Ya itu yang kan awalnya saya bingungin pas belajar lambdanya kemana itu. Oh, Oke, Jadi kita lanjut. lambdanya itu cuman auxiliary parameter nanti yang akan hilang sendiri gitu. Oke, kita akan masuk ke derajat 2. Nah, kita akan dengan derajat 2 ya. Nah, derajat 2 ya sudah berarti H0-nya itu kita kenakan kepada step Cn2 gitu ya.
CN2. Nah, terus omega apa W besarnya, W topinya itu kita kenakan kepada CN1 gitu ya. Dan kita akan menambahkan oh sorry sorry. Sudah selesai ternyata. Ini sama dengan EN E0-nya itu dikenakan kepada CN2 gitu ya. CN2. Nah, lalu yang satu ketemu dengan satu gitu ya, EN1 ketemu dengan CN1. Nah, berarti sisa N2 kan kita ketemukan dengan pi yang asli gitu ya. EN2 kita ketemukan dengan CN sorry PN ya. Kita ketemukan dengan PN atau yang tidak terganggu. Kayak sudah seperti ini. Nah, berarti kita sudah melakukan substitusi. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai eigennya ya. Gimana cara kita bisa mencari nilai eigennya? Karena ini kan sebenarnya masih persamaan Schrödingernya ya. Kita belum menemukan nilai eigennya gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai eigen En1, En2, dan vektor eigen N1 dari 7,7 ke 7,9 ya. Nah, jadi 7,7 itu persamaan yang ini sampai dengan 7,9 yang ini gitu ya. Jadi kita akan menentukan. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana Pn dan Cn itu tumpang tindih atau overlap gitu ya pada akhirnya. Nah, selama Cn itu sangat mirip dengan Pn ya, karena tadi kan bisa bilang ya gangguan ini sangat kecil gitu. Jadi memang hasilnya itu akan closure ya, akan dekat gitu ya. Nah, jadi Pn itu tumbang tindih dengan Cn. Nah, karena Cn itu sangat mirip dengan Pn gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan apa ya? Nah, kalau misalnya ortonormal biasa kan kita punya state ya, misalnya ya. Kita bisa punya state A ya A dengan A itu kan kita bisa tulis satu gitu ya. Nah, karena ini sangat mirip gitu, jadi kita bisa kurang lebih ya menuliskan bahwa hasil inner product antara Pn dan Cn itu tidak satu sih, tapi dia akan sangat mendekati satu. Itu tidak sama tapi kurang lebih satu gitu ya. Nah, namun kita juga dapat menormalisasi Cn sehingga tumpang tindih dengan Pn gitu ya. Nah, itu akan persis juga sama dengan satu gitu. Jadi kita semacam menormalisasikan ya Cn sehingga tumpang tindih gitu. Jadi persis overlap gitu supaya hasilnya sama dengan satu gitu ya. Cn, Cn-nya itu sama dengan satu gitu ya. Jadi kalau misalnya digambarkan state pada ruang Hilbert itu kan dia selalu ortonormal gitu ya. Jadi kalau misalnya ini state-nya ke sini gitu ya, ini state satu gitu ya. Ini dia state 2 gitu ya. Ini state 3. Nah, karena ruang Hilbert ini semua state-nya saling tegak lurus, makanya tidak cukup tiga dimensi. Nah, supaya dia artinya apa kan? Kalau misalnya kita lakukan interproduct itu sama dengan satu, berarti dia tidak tegak lurus ya udah tumpang tindih aja. Jadi sama arahnya, directionnya gitu. Nah ini yang kita lakukan ini adalah PN-nya, ini adalah CN-nya gitu. Sehingga dia ternormalisasi. Itu ya. Nah, kita akan substitusi kan persamaan kedua. Jadi kita akan substitusikan persamaan yang CN-nya tadi ya. Itu ke dalam persamaan yang tadi gitu ya, persamaan normalitas ini gitu ya. Artinya apa? Kita melakukan inner product sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat persamaan 7,5 itu adalah persamaan Cn-nya. Ya, kita tulis ulang bahwa Cn-nya itu nanti adalah sama dengan Pn ditambah dengan lambda Cn1. Nanti setelah kita menemukan koleksi energinya, kita bahas soal MIPA ya. Nggak bahas soal contoh di buku dulu. On MIPA juga nggak apa-apa. Ya, kita akan membahas yang on MIPA. Lebih seru kayaknya. Oke, kita dapatkan seperti ini ya. Nah, kita akan melakukan gitu ya inner product dengan PN gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa pindah ruaskan gitu ya. Bukan pindah ruaskan. Jadi kan kita kalikan ini dengan PN gitu ya. Kita akan mendapatkan apa nanti jadinya. Di sini kan kalau misalnya kita lakukan dengan PN juga di sini kan dia apa ya? Satu juga ya. Jadi kita bisa dapatkan kurang lebih kayak gini. Nanti dia C terus ini PN-nya. Sorry.
kita kalikan ya. Kita kalikan dengan pasangan berapa n-nya. Jadi kita nanti bisa mendapatkan lambda, ini beranya gini ya, Pn dan capnya adalah Cn1 gitu ya. Cn1 gitu ya. Nah, ditambah dengan ini lambda kuadrat gitu ya. Lambda kuadrat terus Cn2 pada step 2 dan seterusnya gitu ya. Ini sebentar, ini ada Pn-nya. Oh, sebentar. Lupa nuliskan Pn-nya sebentar. Ini kita bisa mendapatkan Pn, dia di sini Cn2 gitu ya. Sini kita tuliskan lambda kuadratnya gitu ya. Nah, gini ya. Nah, kita tadi kan dia kita buat overlap gitu ya. Nah, berarti pada akhirnya persamaannya ini kita akan tuliskan terus ditambahkan dengan titik-titik sama ya. Jadi kalau derajat 3 4 seterusnya sama, itu harus sama dengan nol gitu. Nah, hal ini mungkin ya. Karena kan kalau misalnya kita melakukan inner product di sini gitu ya. Ini Pn, ini kan tadi kita sudah membuat syarat ini apa overlap ya. Jadi ini satu gitu kan. Ini satu, ini juga kalau misalnya kita kalikan dengan beranya Pn ini juga satu. Nah, jadi saling menghabisi gitu ya. Dikurangi itu. Oke. Ini persamaannya kita dapatkan seperti ini. Nah, oleh karena itu koefisien dari berbagai pangkat C itu harus lenyap secara terpisah gitu ya. Jadi karena adanya relasi seperti ini gitu, itu harus lenyap gitu ya. Nah, supaya ini bisa sama dengan nol, nah maka lambdanya kita harus lenyap ya, harus kita buat nol juga gitu ya, supaya ini bisa sama dengan nol gitu. Nah, jadi akhirnya gimana gitu? Kita bisa mendapatkan Cn, Pn itu dengan Cn1 yaitu sama dengan dia Pn dengan Cn2 dan seterusnya gitu ya. Itu sama dengan nol gitu. Sama dengan dan seterusnya gitu ya. Sama dengan nol gitu ya. Nah, inilah yang akan menjadi kunci untuk kita mencari koreksi energi ya, koreksi energi nanti. Kalau kalau aku Nah, tanya ya, kenapa kalau Pak? kalau overlapnya CN, aku tulis di atas ya, Iya, oke. dengan CN1 berapa? Overlapnya Cn dengan Cn1. Hmm. Karena Pn juga dengan itu. Overlap berarti kan dia Pn dengan Cn1 kan dia nol harusnya. Nah, itu berarti kamu agak kebingungan dengan definisi Oh ini. iya. Jawabnya lambda. Oh iya. Jadi Jadi tadi ada agak membingungkan sebenarnya ketika kamu definisikan, tapi nggak Oke. apa-apa. Jadi kamu dengan aproksimasi bahwa Cn itu dekat dengan Mm-mm. Vn gitu kan, itu namanya perturbasi emang. Jadi Iya. state-nya itu perubahannya juga dikit gitu, energinya juga berubah dikit, state-nya juga berubah dikit. Yang syarat pasti adalah unperturbed state ini dengan perturbasinya itu bisa kita bilang harusnya memang koreksi-koreksi itu adalah tegak lurus gitu dengan Vn. Jadi CN1 itu tegak lurus dengan VN. Kemudian CN2 itu tegak lurus dengan VN. Itu benar gitu. Ini oke gitu. Karena apa ya? Karena kalau mereka nggak tegak lurus, ya untuk apa kita butuh koreksi gitu kan? Iya. Koreksi itu muncul ya untuk menambahkan komponen-komponen yang tidak tergambarkan di VN gitu, yang di unperturbed state itu tadi gitu. Jadi koreksinya itu harus tegak lurus gitu. Tetapi CN ini atau wave function totalnya gitu ya, adalah jumlahan dari semuanya gitu kan, dari Vn yang paling besar Iya. komponennya, kemudian ada Cn1 yang dengan koefisien lambda, Cn2 Cn kuadrat apa Cn2 dengan koefisien lambda kuadrat dan seterusnya gitu gitu. Jadi walaupun approximately one gitu tapi overlapnya Cn total yang full wave function dengan Cn1 itu tetap ada gitu. Jadi Oh, tetap lambda. makanya itu namanya perturbasi gitu Oh, iya iya paham paham. ya. Oke. Oke, Terima terus kasih, Pak. Ya, terus kita mencari koreksi order satunya gitu ya.
Setelah mencari koreksi order satu, dimintanya apa sih di soal MIPA? Ya, kita lanjutkan sampai koreksi order satu dulu aja ya. Kita akan coba koreksi order satu gitu ya. Nah, koreksi order satu. Nah, untuk mendapatkan koreksi order satu, kita ke N gitu ya. Kita kalikan kedua sisi, yaitu 7,38. 7,38 itu adalah untuk koreksi order satunya tadi ya. Kita Coba kamu scroll tuliskan ke ulang. atas aja lah. Nggak usah nulis ulang. Coba scroll ke Oke, atas ya. Mana koreksi tadi? order satu itu. Nah, ini. Kita akan kalikan persamaan ini Nah, itu. itu dengan PN ya. Jadi kita lakukan inner product. Dua sisinya ini kita lakukan inner product gitu ya. Jadi kita langsung lakukan aja inner productnya nanti kelamaan gitu. Jadi persamaannya nanti menjadi ini PN gitu ya. Ini dia ada Hamiltonian non perturbatednya itu. Terus ya dengan CN1. Oke, seperti ini. Itu sama dengan juga PN gitu ya. Itu kalau di whiteboard ini kalau teman-teman mau lihat ke atas bisa lihat sendiri ya, walaupun Yovan ngikuti apa. Nanti ikut klik aja rejoin lagi untuk ngikutin zoom outnya atau zoom innya Yovan gitu. Oke, terus Ini sama dengan kita lakukan yang sebelah kanan gitu ya. Ini PN, EN0-nya. Ini juga tadi N0-nya dengan CN1 gitu ya. CN1 ditambah dengan ini sebenarnya nanti hasilnya sangat singkat gitu ya. CN EN1 gitu ya. EN1. Nah, nanti habis ini kita dapat definisinya. Sepertinya soalan MIPA-nya bisa kita jadikan satu soal dulu. Oke. Nah, kita melihat ya. Kita lihat ini ya. Ini kan PN dengan CN1 ya. Tadi kita lihat di sini ya. PN dengan CN1 kan dia nol ya. Jadi dia nanti pada akhirnya lenyap ya. Suku ini dia lenyap gitu. Dia nol, ini nol gitu ya. tunggu. Yang ini kenapa nol? Yang ini Pak. Nah, Iya karena kan ini ya. Tadi kan PN dengan CN nah satunya kan itu sama dengan nol. overlapnya, tapi di tengah-tengah ada H0 loh. H0-nya menjadi energi eigenvalue. Dia kerja kemana? Dia kerja ke CN satunya. Apa nilainya H0 kali CN1? Oh iya, harusnya dia kerja ke PN-nya ya. Kan Hmm. Hermitian adjoint ya. Bisa nggak dia kerja ke CN sini? Bisa aja. Boleh. Jawabannya boleh. 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 Berarti ini menjadi EN gitu kan? Iya. Nah, itu saya cuman ngetes saja. Yawan bisa melewati goyangan saya CN1. Ini harusnya Iya. kalau dia itu strictly gitu, harusnya nilainya apa? EN apa? Harusnya EN conjugate ini ya. Tapi karena Iya. EN ini real jadi EN aja. Real. Nah, oke Nah, ini nilai kan nol. ini nol oke. Ya, Good. ini nol lenyap gitu ya. Nah, kalau kamu cuman langsung bilang thread gini, kamu tiba-tiba lompati, oh ada yang missing gitu. Oke. Terus, Nah, ini juga akannya menjadi nol juga yang ini ya. Ini juga nol. nah itu nol kenapa? Sama kayak tadi ya. Karena Karena dia bisa bekerja ke sini juga kan nih. bekerja apa orang itu angka Oh EN-nya? iya ya. Oh sorry, ya, ini energi eigenvalue bisa saya keluarkan ya. Terus ini PN Ya, dengan CN1 bisa lenyap ya. heeh. Nah, ini juga menjadi N1, ini sama energi eigenvalues. Ini angka saya bisa keluarkan. Terus PN dengan PN-nya itu sesuai dengan ya ortonormal, jadi ini satu gitu ya. Ini sisa jadi N1. Ini menjadi N1. Terus ini dia operator ya, jadi nggak boleh sembarangan dilenyapkan gitu ya. Nah, terus kan dia PN dengan PN, ya dia menjadi seperti ini ya. Dia bekerjanya seperti ini. Ini Hmm. tidak lenyap, tidak apa ya. Ya sudah seperti ini aja gitu. Nah, jadi kita bisa mendapatkan EN1-nya itu sama dengan PN W besar head dengan PN. Ini adalah koreksi orde satunya. Koreksi energi orde satu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen mencari EN totalnya gimana gitu ya. Nah, tadi kan kita punya ya. Berarti EN itu kan kita bisa mendapatkan EN keadaan ke nol gitu ya, ditambah dengan EN yang derajat ke satu gitu. Nah, kita bisa berarti mendapatkan EN
itu sama dengan dia EN 0 ditambah dengan PN W besar PN itu ya. Oke, sudah. Nah, ya ini untuk EN-nya dan tadi koreksi EN satunya. Atau mau Oke. coba soal MIPA dulu? Order satu sampai sini, nanti order 2 minggu depan gitu ya. Ya, boleh. Tergantung Johar juga. Kalau Johar siap di 3 dimensi ya. Yang Oke, Johar jadi atau kita kita Sinta. lanjutkan Ya. kerjakan soal MIPA. Yes. Ngeri ya, on MIPA. Anak SMA kelas 1 ngerjain soal on MIPA. Sebentar ya, saya screenshot dulu ya. Bisa nggak ya screenshot sini? Bisa Bisa harusnya. di paste di sini bisa. Saya screenshot dulu mana ya. Sebatas zoom. Semoga cukup Lulus ya SMA ilmunya. PhD ya Van Ilmu ini. order satu ya. So PhD ya. Ya kan emang udah S3 kan, SD, SMP, SMA kan cukup lah untuk dapat PhD. Iya, S3 loh. Kita semua ya. Berarti Kanova udah S4 ya. Enggak, Mana ya S3 cara sama import K1 gitu. SD, SMP, SMA, kuliah. desktop? Nah ini ya, kita kerjakan. Oh iya Pak, saya sebelum masuk ke soalnya ya, mau tanya. Hmm. Ini bisa juga kan ya Pak berlaku ke persamaan yang lain. Contohnya kalau saya bekerja dengan persamaan Dirac, bisa nggak saya mengerjakan menggunakan perturbasi Pak? Bisa Pertanyaan bagus. kamu, sebentar ya, pertama persamaan Dirac, oke. Terus kamu kasih apa misalkan? Bisa sih persamaan Dirac, kamu kasih perturbasi. Saya bisa contohin, nanti kalau kuliah di UGM itu saya tunjukkan namanya Valetronics. Jadi dengan memberikan cahaya dengan polarisasi tertentu itu dia di-excite di kiralitas tertentu di persamaan Diracnya gitu. Oh, I see. Jadi hanya hanya bagian itu yang di-excite gitu, yang bagian lainnya enggak. Itu Itu berapa pakai jam Pak di perturbasi. UGM itu Pak? Oke. Aduh, Dari kayak awal dua sampai jam akhir. apa ya? 2 jam ya? Aku bingung sih. Aku mau ngasih kuliah 10 jam tapi cuma dapat 2 jam gimana ya? 10 jam. Ntar aku kasih PR-PR aja ya, kasih, Loh, kasih gak apa-apa tugas-tugas sih, yang gas. banyak. Oke, kita lihat dulu ya. Sebuah partikel non-relativistik bermasa M terperangkap dalam sumber potensial tak hingga 3 dimensi, berbentuk kubus dengan panjang sisi L gitu ya. Potensial tak terganggu V didefinisikan sebagai, nah V X Y Z berarti ketika dia di dalam kotak ya, maknanya adalah ketika partikel tersebut berada di dalam kotak ini ya, di dalam kotak 3 dimensinya, itu dia potensialnya adalah sama dengan nol itu ya. Nah, kayak gini kan. Nah, tepat di seluruh ini dikasih potensial tak hingga, sebenarnya alasannya cukup sederhana untuk mencegah partikel tersebut bisa melakukan quantum tunneling gitu ya, untuk dia bisa lompat keluar dari apa, dari potensialnya. Jadi kita hanya pengen memerangkap partikel ini dalam kondisi bahwa V-nya sama dengan nol itu. Nah, partikel tersebut kemudian diberikan gangguan potensial kecil H aksen yang bergantung pada posisi ya. Jadi kita mendapatkan H perturbasinya itu adalah sama dengan lambda X Y Z per L pangkat 3 gitu ya. X, Y, Z per L pangkat 3 atau L pangkat 3 betul. Nah, jadi kita baca dulu ya. Di mana lambda adalah konstan taril yang sangat kecil. Ya sama kayak tadi ya, berarti lambdanya adalah sebuah parameter yang sangat kecil, yaitu lebih kecil jauh daripada satu gitu ya. X, Y, Z adalah koordinat dan L adalah panjang sisi kubus gitu ya. Nah, tentukanlah koreksi energi pertama untuk keadaan tereksitasi pertama gitu ya. Nah, jadi kalau keadaan tereksitasi pertama, kita minta N-nya kan sama dengan satu gitu ya. Nah, berarti tingkat degenerasinya adalah sama dengan setengah N plus 2 N plus 1 ya. Dikerjakannya habis ini aja ya, habis baca soalnya. Oke, kita jawab soalnya. Ya, kita sudah mengetahui ya bahwa ini adalah hak perturbasinya gitu ya. Nah, tadi diminta kadar tereksitasi pertama, berarti kita minta N-nya sama dengan satu. Kemudian berarti G-nya adalah sama dengan setengah kali N plus 2 kalikan dengan N plus 1 gitu ya. Nah, berarti G-nya adalah sama dengan setengah kali 3 kali 2 gitu ya. Nah, berarti G-nya adalah sama dengan 3. Nah, maknanya apa ya? Cukup sederhana. Artinya kita bisa punya 3 state ya. State-nya adalah 1,00 atau 0,10
Atau kita bisa punya state-nya adalah 0,01. Nah, gini ya. Nah, kita sudah punya seperti ini. Nah, tadi kita melihat teori perturbasi, H aksen itu adalah sama dengan lambda kali W ya, W topi itu ya. Nah, hanya ini adalah sama dengan lambdanya tadi kan sangat kecil ya. Sorry, sudah seperti ini ya. Berarti kan tadi kita punya H aksennya adalah sama dengan eh, lambda kali dengan X, Y, Z per L pangkat 3. L pangkat 3. Nah, artinya apa L pangkat 3? Kita berarti punya W topinya itu adalah sama dengan X, Y, Z per L pangkat 3 gitu ya. Oke, ini kemudian kita disuruh mencari koreksi orde pertama gitu ya. Nah, kita bisa mencari bahwa EN1 tadi koreksinya adalah sama dengan C-nya gitu ya. C ya C-nya. C terus dikali dengan parameter W-nya ya. Sorry, gangguannya dan juga C seperti ini. Nah, berarti untuk kita menyelesaikan ini, kita harus tahu dulu gitu ya. C pada potensial pada apa pada persamaan kubus ini seperti apa itu ya. Nah, C-nya kan nggak mungkin kita kerjain dari awal. Jadi kita lihat buku Setili dulu ya. Itu potensial kotak aja tapi satu-satu. Jadi nanti ketemunya kayak potensial apa? Potensial Tahingga nggak sih? Cuman nanti tiga ada tiga sinus X, Y, Z. Kebayang ya, Pan? Kamu mute ya, Pan? Sorry, sorry. Ya kebayang. Itu nanti kan ada juga hubungan dengan tingkat Heeh. degenerasinya kan. Nanti pakai apa tuh? Aduh, lupa lagi. Separasi variabel nanti ketemu Iya, di separasi X, di Y, variabel. di Z. Kaliin aja semuanya nanti. Iya, betul, betul. Simply ya kayak potensial sumur Tahingga satu dimensi, cuman Ada ya tiga. kita ada tiga gitu, gitu aja. Nah, tapi oke, jadi kita lihat ya. Ini kan dia isotropik harmonik osilator. Iya, isotropik harmonik osilator. Nah, jadi kita melihat C-nya dulu ya. Mana ini C-nya? Oh, tidak. Kok di buku itu nggak ada C-nya ya, Pak ya? Mana ya? Nggak ada C-nya ya? Nah, berarti kamu harus solve sendiri. Gini ya, Ada, kubik, misalin aja, kubik. misalin Ada aja, kubik, misalin kubik, aja. kubik. Ada. Ada ya? Ada. Nah, ya, 6,25 kalau di aku. Bersama Iya. 6,25. Oh, di sini 6,29. Hmm. Oh iya, 6,25. Betul ada. Oke, jadi kita menuliskan ya. C-nya. C-nya. Itu adalah NX, NY, dan NZ gitu ya. NZ itu adalah sama dengan, ya betul ya, kayak yang Kak Noval bilang ya. Ini kan karena ada tiga aja gitu, jadi kan biasanya kalau kan dua per apa gitu ya. Kalau misalnya satu dimensi ini kan jadi 8. 2/L biasanya. Ya, dua per L betul. Itu jadi, itu ya jadi ABC. Nah, Atau kan tuh apa biasanya tuh? sinus. Pangkat tiga. Iya. Biasanya kan ini cuman kayak sin terus pi aja gitu langsung ya PLX Heeh. gitu kan. Karena ada tingkatnya jadi NX-nya NX pi per AX gitu ya. A, iya X. Terus nanti X. sinus lagi gitu kan. Iya, gitu aja terus. Sini ada sin nanti dia NY gitu kan. Tapi B gitu kan nanti. NY P per B Y gitu kan ya. Per BY terus sin NZ P per C Z gitu ya. Oke, ini kita sudah punya gitu kan. Sudah punya seperti Karena ini gitu ya. anggap aja dia kubus, jadi A, B, C sama dengan L ya. Kan di situ juga W-nya itu Oh per iya. L pangkat 3, jadi itu biar gampang aja. ABC-nya berarti L ini ya. A, B, C, A sama dengan B sama dengan C, terus A, B, C sama dengan L pangkat 3. Oke. Pakai stabilo. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lakukan. Ini kan kita bisa punya ya. Tadi kan dengan sesuai dengan state ini ya. Nih, tadi ada 100, 001, 001. Nah, fungsinya apa? Nanti kan kita lihat di koreksi N1-nya ini, W-nya kan juga terdiri dari komponen X, Y, Z per L pangkat 3. Nah, itu tujuannya adalah untuk kita pisahkan gitu loh. Jadi yang si
apa yang 100 itu dengan X segala macam gitu ya. Nanti kita melakukan integral. Ya, betul ya, Pak. Karena kan ini Hmm. nanti C-nya ini kan dia inner product itu diselesaikan dengan integral yang C kali C conjugate itu kan ya. Hmm. Tapi karena real berarti tinggal di apa? Dikuadratkan ya. Hmm. 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 Oke, berarti N1-nya Hmm. itu adalah sama dengan kita Bentar, tuliskan dulu bentar, aja ya. tunggu dulu, saya koreksi deh. Dia minta eksitasi pertama kan ya. Iya, Untuk kasus osilator harmonik, N-nya mulai dari berapa? N-nya dimulai dari 0 ini harusnya. Coba kalau masukkan sin 0 berapa? Si 0 ya 0. Fisis nggak itu kalau N-nya mulai dari 0? Enggak. Itu ada persamaan di atasnya tuh, dua persamaan di atasnya. N-nya mulai dari satu. Oh iya iya. Dari Berarti 1 ya, berarti satu nol setengah. nolmu itu kamu ubah jadi dua satu satu. Kemudian kamu naikkan indeksnya ini plus satu semua. Itu namanya eksitasi pertama. Jadi eksitasi pertama adalah dua satu 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 dua satu 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 dua itu di buku Zetili itu juga ada di sebelahnya itu ya. Tetap degenerasinya ada ada tiga ya. Oh, oke oke. Berarti kita ganti ya. Jadi dua Hmm. dua satu 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 dua satu 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 dua. Oke. Ya, jadi nilai N itu tergantung potensial emang. Jadi kalau potensialnya osilator harmonik yang mulai dari nol ya. Tapi nggak semua solusi itu mulai dari nol, tergantung artifisisnya gitu. Kalau apa partikel dalam kotak mulai dari satu. Karena Oh, kalau I kamu mulai dari see. nol apa artinya? Nggak ada fungsi Gak ada globalnya ya. gitu ya. Jadi itu Oh bukan iya solusi. kecuali. Oh ya kalau harmonik kan dia ada n plus setengahnya itu ya Pak yang bisa bikin kita Ya, start dari nol. ya. Jadi nggak selalu Oke. N itu start dari nol ya. Hati-hati. Oke. Nah seperti ini ya. Nah, itu udahlah pakai simetri itu salah satu kamu pakai entah itu X, Y, atau Z yang nilainya 2, yang lainnya satu itu nggak ada masalah kayaknya. Tapi ini benar-benar real problemnya adalah real mengintegralkannya ini gimana caranya gitu. Bisa nggak? Nah itu yang jadi problem nanti ya. Jadi ini integral dx, dy, dz gitu kan. DZ. Ya. Kamu butuh sin Sin dua kuadrat pi. kan si kan udah kamu kuadratkan Iya. kan. Si. Sin kuadrat apa tadi? Masukkan 2 Ada di sini ya. Dua dia pi dua pi per L Lx X sin kuadrat. 211 ya kita pakai ya. Iya boleh. Sin kuadrat pi y per L sin kuadrat pi z per L gitu ya. Mm-mm. Dikali X, Y, Z. Nah, tugasnya adalah sekarang kita mengintegralkan atau melihat dulu fungsinya ini ganjil atau genap. Kalau ganjil ya Oke. udah bablas, nol jawabannya. Tapi dengan melihat ini kayaknya jawabannya ganjil. Jadi hasil perturbasinya nilainya nol. Benar nggak sih? Sin kuadrat itu kan, atau kamu gambar lah ya sin kuadrat ya. Dengan batas berapa ya ini ya sin kuadrat ini ya? Dari nol sampai L ya kalau nggak salah. Iya dari 0 sampai L kan dia sisi panjang sisinya. Iya berarti kan kalau kita punya nol sampai L ya. Nol sampai L gitu ya. Fungsi ini ya. Hmm. Di nol itu nol, di L itu nol ya. Tapi saya butuh, iya nggak apa-apa. Kita bagi duanya di sini ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa kali ya. Tuh kalau ganjil genapnya kita butuh shift nih dia, butuh integralnya. Nggak bisa ya. Sebentar ya. Atau kita ambil salah satu kasus case-nya ya Pak. Kasih ambil satu case Tapi yang X potensinya saja. dari nol sampai L ya kayaknya emang ya, bener ya. Iya dari 0 sampai L kayaknya. Oh berarti deskripsi ganjil genap nggak berlaku kayaknya. Karena kita Iya. karena kita punya fungsi yang X itu growing ya dari nol growing sampai di X gitu ya. Terus dikalikan dengan sin gitu. Di L-nya lenyap ya berarti. Nah, sinnya itu adalah kayak gini kan ya. Sorry kayak gini ya. Kalau sebentar kalau dua itu berarti kalau dua itu gini ya.
Kalau yang satu itu baru baru gini ya. Iya, baru gitu. Oke. Nah, nanti tinggal dikalikan dengan X. Kalau kamu kalikan ini dengan X ya, berarti bagian sini itu dikalikan kecil, bagian yang ini juga dikalikan besar, tapi dia in the end bakalan jadi nol lagi gitu. Jadi mungkin mungkin dia bakalan jadi gini, terus tapi sin kuadrat ya nggak peduli ya. Sorry ya. Jadi sin kuadrat dari nol sampai L Sin itu kali sin. bakalan jadi gini kan ya. Sorry ya, terus jelek banget. Dia bakalan, aduh, dia bakalan gini. Pertamanya simetrik tapi terus kemudian dikalikan X gitu ya. Yang artinya yang bagian sini dikalikan sesuatu yang kecil, yang sini bagian dikalikan besar. Berarti bakalannya kayak gini ya. Tapi yang bagian sini nol tetap, jadi ini kecil, ini tetap nol, terus ini besar gitu. Bakalan gini jadinya, fungsinya. Ya. Yang bagian ini, yang bagian Y, dia bakalan mungkin jadi berubah gini punuknya, lebih ke kanan gitu. Yang Z juga sama-sama lebih ke kanan gitu. Yang artinya harga harap koreksinya ini bakalan ada sih emang. Dan menggeser, ini sebenarnya kan mencari harga harap X, Y, dan Z gitu kan. Iya, betul. Dengan Basically. dengan ini dua gitu. Ya udah sih, bisa sih harusnya. Dengan batas nol sampai ini. Ya udah kalau gitu kamu kalikan satu-satu, integralkan satu-satu ini. Sin kuadrat X, jadi sin kuadrat 2pi X per L, X gitu. Dx berapa? Ya, berarti pakai cara itu ya. Integral substitusi ini berarti, Pak ya. Bukan, ini pakai integral Parsial. parsial. Oh iya, parsial. Oke. Jadi nanti kamu Berarti bagian sini kamu integral, bagian sini kamu turunkan. Wah, pusing ya. Ya udahlah, kamu pakai matematika aja, aku males juga ngitung ini. gas, Pak. Kita Tapi coba. tapi pasti bisa sih sebenarnya. Jadi sin Sin kuadrat. kuadrat tadi 2pi per Atau kalau kamu 2pi males X. ngitung sin kuadrat, kamu bisa ubah dia jadi cos 2 theta. Cos 2 theta. Oh, bisa ya. Berarti Bener dia... nggak sih? Bener Oh, ya? Iya kan? Sin kuadrat kan bisa diubah jadi cos 2 theta ya. Jadi kamu bisa menghindari kuadratnya gitu. Nah, itu nanti jadi cos 2 theta minus satu atau apa. Itu sin si ya in the identitas end. kan. Jadi ini sama dengan Sin kuadrat cos theta plus... Sama. cos 4 ya. Cos 4 pi per x per L gitu ya. Dikurangi satu bagi 2 kalau nggak salah ya. Atau plus satu, min satu ya. Untuk satu min cos ya. Satu min cos. Terus dengan x nanti bisa. Kita kerjakan lah, nggak boleh malas ya. Ya, saya kerjakan, Pak. Pakai sin kuadratnya ya. Kita parsialkan. Mana coba kamu nulisnya? Di bawah, di bawah. Hmm, Ini jadi sin kuadrat, terus nanti berapa? Dia 2 ya. 2pi kan? Iya nggak sih? Dia kuadrat 2pi. x ya. 2pi per L. X. Ya, per L betul ya, Pak? Iya. 2pi per L. Oke, 2pi per L X gitu ya. Dx gitu ya. Dengan batas 0 sampai L. Ya sudah, berarti kita pakai aturan integral aja. Integral UdV sama dengan UV dikurangi dengan integral VdU. Oke, berarti di sini kita punya U-nya gitu ya. U-nya itu sin kuadrat ini kan. Sin kuadrat 2pi per 2-nya ini ya, Pak. Ada yang salah. 2pi per L. Oh, ini per L. Ya. Sin kuadrat 2pi per L X dx. Berarti nanti jadi kita lihat aturannya dulu. Betul kan, Kak Novel? Integral parsial tuh ada urutannya kan, yang ditaruh di depan yang mana gitu. Ada prioritasnya kan, nggak salah. Nggak boleh sembarang naruh ya. Sip. Dia dari paling atas itu kan. Ini bentuk fungsinya gimana tadi? Yang ini ya sin kuadrat Iya, ini yang sin dua pi. kuadrat ini. Oh gini gini gini. Aku Ini ada trik. ini jadi Aku U ada kan. trik. Aku ada trik gini sih. Ini DV. x.
Ini sin kuadrat 2pi X ya ini ya. Ya, Nah ini kamu differentiate, ini kamu integrate. Kebalik ya? Aduh aku lupa lagi. Ya intinya gitulah. Nah ini differentiate 1, ini kamu integrate berapa? Susah juga ya sinnya. susah ya, susah ya. Enggak, makanya Mm-mm. kamu sin kuadratnya kamu ubah jadi cos. Cos 2 Oh, cos 2x. ini juga ya. Mm-mm. Integral cos adalah, aduh, aku malas banget yang itu kayak ini. Integral cos itu sin, Mbak. Sin kuadrat X. Salah nih. Salah. Males ya? Ya sudah, kita pakai kalkulator saja kan. Iya. Sudah kita selesaikan aja ya dengan Aku kalkulatornya. tadi pengen integral, integralkan sin kuadrat X. Ntar apa integral sin kuadrat X? Terus nanti integralin lagi. No. Pakai apa? Pakai itu ya. Wolfram matematika bisa kan harusnya ya. Bisa Ya, sih. tapi kan kamu kalau olimpiade nggak pakai Wolfram. Iya, betul betul. Kayak gini lah kira-kira ya. Saya kerjain di kanannya ya. Oh, boleh. Jadi ini minus, ini plus. Integral sin jadi apa? Di cos. Integral sin Cos min ya. cos. Min Min cos. cos ya. Ini min. Lupa, aku makan. Dengan Mana? batas 0 sampai B. Lupa aku tuh mana? Nah, hasilnya adalah mana tadi hasilnya? Aku pusing ya. Nah, ini hasilnya adalah seperempat B kuadrat dikurangi cos 2AX X kuadrat. Ini dengan 0 sampai B ya. Nah, ini batasnya ya. Berarti kalau di 0 itu sinnya 0 nilainya. Atau ya B itu Ya dia nol seperempat juga A berarti sin ini dia sin nol ya kan. 2 A B AB dikali dikalikan dengan B B dikurangi. dikurangi lagi ya. Ya dikurangi. Bener nggak sih ini min? Sebentar ya. Jadi setengah Oh satu ya, per jadi dua min A. lagi ya. Minus lagi seperempat A cos. Nah, cos ini tuh satu ya. Berarti ini cos 2AB dikurangi satu gitu. Panjang. Nah, sekarang tinggal masukkan A-nya berapa, B-nya berapa. A-nya A-nya adalah, L kan? L ya. A-nya itu argumen itu. A-nya itu adalah, A-nya itu adalah mana tadi? Yang Dua kamu pi per yang L kamu ya? integral. 2 pi per L benar. 2 pi per L. Oh, substitusinya. B-nya itu L ya. B-nya itu L. Berarti ini sama dengan seperempat L kuadrat. Kok hasilnya L kuadrat ya? Oh ya ya, X dx benar ya. X dx berarti Ya. dimensinya X kuadrat ya. Dibagi, dikurangi seperempat L sin 2 jadi 4 apa 2 pi L ya. 2 pi per L ya. 4 pi per L dibagi dikali L ya. Sin 4 pi 0 berarti ya. Ya, ya. Sin 4 pi 0 ya. Ya, Oh sial, harusnya udah nol kan. ngitung susah-susah 0. Terus dikurangi seperempat L. Tunggu. Di sini ada yang salah ya dimensinya. Seperempat. Oh ini ya, dimensi ini salah ya. Ya. Harusnya dia integral ini jadi apa sih? Integral yang mana? Yang sin itu apa? Iya. Integral sin kan dia jadi itu nggak sih min cos? 2A-nya turun ya harusnya. Dua a yang Iya benar ya, 2A-nya turun ya. Tadi salah ya, kurang.
Jadi jadi 1/8 A ya harusnya. 1/8 A. 8A Kan kuadrat, dia. sorry. Iya, betul turun. Oke, jadi ini jadi 1/8A kuadrat ya. Nah, terus A kuadratnya tadi salah ya. Ini jadi 1/8 kali 2pi L kuadrat 2pi kuadrat ya. Nah, terus cos 2AB itu berapa? Cos 2 kali A-nya 2pi per L kali B-nya itu L. Berarti cos 4pi ya. Cos 4pi itu Iya. berapa? Satu ya. Cos 4. Iya, satu kan dia Satu cos kurangi satu nol lagi gitu. Sialan. Berarti ini emang nol ya. Ini nggak berguna ya. Berarti yang ada nilainya cuma ini aja. Jadi ini 1/4 L kuadrat kalau bagian X-nya. Jadi hasil yang ada nilainya itu kayaknya cuma yang ini aja. Kalau dia sekarang kalau dia bukan 2pi tapi cuman A-nya jadi pi aja gimana? Kalau pi aja tetap tetap nol nggak sih yang ini? Karena dia bakal jadi 2pi ya di sini ya. Di sini jadi 2pi, sini jadi kayaknya dua tetap pi nol. itu Jadi 1/4 ya. 180 kan? Iya, iya, iya nol juga nggak sih? Ya kan 4. Iya sama, kan kelipatannya itu ya. Iya. Iya, kelipatannya kan. Nah, tadi perturbasinya itu apa? Jadi X, Y, Z gitu ya. Iya, X, Y, Z. Kita nyari untuk X-nya, untuk Y-nya, untuk Z-nya kan. Berarti kalau dikali-kalikan semua, itu dari jawabannya adalah 1/4 4 kali pangkat 4 kali 4. 3 Iya, L enam pangkat puluh 6 empat gitu. L pangkat X, Y, 6 ya. Z-nya. Diintegral terhadap X, Y, Z aja. Tapi kamu harus renormalisasi ya, normalisasinya ya. Tapi pokoknya dia proporsional dengan L pangkat 6 gitu. Jadi Iya, bagian ini itu semuanya dapatan konstan gitu. Yang sisanya ini nol semua. Gitu sih. oke. Hasilnya apa tadi? Coba lihat Hasil perturbasinya apa? Perturbasi H prime-nya apa? H prime-nya dia kan lambda X, Y, Z per L pangkat 3. Lambda X, Y, Z Per L pangkat 3. per L pangkat 3 gitu ya. Iya. Berarti dimensi lambdanya ini energi gitu ya. Mm-mm. Iya, dia ngerti. Mm-mm. Terus Dimensionless kan. kamu kali X, Y, Z-nya ini dalam integralnya itu mendapat. Terus ada dari apa? Dari normalisasinya dapat L 1/L pangkat 3 kan harusnya. Dapat Normalisasi. 8 per L pangkat 3 kan dari normalisasi. Iya, Fungsi tadi. gelombang. Iya, Nah, ini berarti kecoret ini. Ini kecoret. Nah, gitu. Berarti nanti ketemu dimensionless gitu. Jadi ya tinggal berapa dimensionless. lambda Oke. gitu jawabannya. Oke. Lambdanya nggak usah ya. Sialan lambdanya. Masalahnya ini sekarang lambdanya dimensi energi gitu jadinya. Karena kan ini X, Y, Z per L pangkat 3 gitu. Nggak ada dimensi energi apapun. Sedangkan di aturannya Yovan tadi itu lambdanya dimensionless gitu yang bisa dipakai. Ngerti nggak? Iya, dimensionless kan ada Nah, di. berarti ini belum belum dimensionless. Jadi hasilnya nggak tahu kamu harus harus cek gitu. Perturbasimu itu nggak bisa kamu pakai untuk di fungsi gelombang karena untuk di fungsi gelombang itu harus harus dimensionless lambda. Sedangkan H prime itu dimensinya energi gitu. Yang lambdanya ini. Ngerti nggak? Ngerti. Ya gitu itu harus harus hati-hati sih. Tapi intinya bisa lah ngitung gitu gitu. Oke, Gitu terima ya. kasih, Pak. Oke deh. Udah lumayan. Di recordnya gimana, Pak? Dimatikan dulu. Iya. Eh,